Saya tidak menyangka bahwa FPI sekarang ini menjadi ormas brutal radikal yang dibusukkan langsung oleh langit. Karena segala tindakan yang mereka pernah dan sedang buat kepada keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI dikoyak-koyak oleh FPI lewat keberadaan mereka dan junjungannya Rizik dan Anies. Karma bertubi-tubi datang dengan dua cara, perlahan-lahan dan juga sekaligus menghantam tanpa ampun. Karma menyerang FPI dengan luar biasa menggila, sampai-sampai kita melihat mereka sudah terpuruk, masuk ke lubang, terkubur. Soal membangun ponpes di Megamendung FPI catut tanah negara, enak bener loh. Sekarang mereka kena karma. Saat ini FPI sedang makan karma soal IMB yang sering mereka koar-koarkan kepada beberapa gereja. Sehingga mereka berani-beraninya datang sewaktu ibadah gereja berlangsung, lalu berteriak-teriak di depan pagar. Sudah berkali-kali mereka lakukan itu. Apa saja? Pertama di Tanjung Pinang, FPI sempat memboikot GBI My Home di The Green City, kilometer 8. Saat itu memang IMB gereja tersebut dicabut karena adanya temuan maladministrasi. Hal ini tentu membuat kita paham bahwa memang harus ada administrasi yang dipenuhi in order to membangun rumah ibadah. Kalau tidak ada ya cabut IMB. Tapi yang FPI paling ngotot menolak pendirian gereja tersebut. Mereka sok menjadi laskar-laskar yang merasa memiliki tanah tersebut. Sok jadi orang-orang yang membela agama malah merusak agama. Kedua, GKPI di Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Gereja ini sempat didemo oleh FPI karena hal yang gak jelas. Bahkan trauma sangat dirasakan oleh jemaat, sehingga GKPI alias Gereja Kristen Protestan Indonesia ini harus membangun bangunannya secara tersamar, sehingga terlihat lebih mirip gang ketimbang gereja. Dilihat dari luar, tidak ada simbol gereja, hanya sebuah plang kecil bertuliskan GKPI Jatinegara, bahwa itu adalah tempat ibadah. Betul. Tapi tidak ada simbol keagamaan salib atau apapun yang mengindikasikan itu adalah gereja. Tidak ada. Miris. Pernah didemo FPI soal apa? Sengketa IMB lagi. Terkait sengketa IMB di gereja tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan sejak awal mau dibangun penambahan ruang sudah didemo oleh FPI. Tahun 2014, FPI datang ke gereja GKPI Jatinegara untuk berdemo. FPI sempat melakukan demo membongkar gedung GKPI. Dibongkar pokoknya karena dianggap tidak memiliki IMB. IMB gereja ini memang merupakan kesulitan kita bersama. Kenapa? Karena sulit didapatkan. Gereja ini memang secara peruntukan belum memiliki IMB. Tapi sekali lagi, rasa keadilan dalam kebebasan beragama saya sangat terusik melihat adanya rumah ibadah lainnya yang sama tidak memiliki IMB. Dibiarkan karena dianggap mayoritas. Dan FPI sekarang dapat kamar. Maksudnya karma. Ketiga, soal gereja Santa Clara di Bekasi Utara. Ketua FPI Bekasi Aang Hunaifi menjadi sosok yang paling keras dalam menolak ibadah di Bekasi Utara. Kericuhan tidak terelakkan saat FPI demo, dan mereka anarkis sehingga polisi harus menembakkan gas air mata. Demo terus berlangsung, bahkan berani-beraninya mereka si FPI ini berkomunikasi dengan polisi untuk wali kota mencabut IMB pembangunan gereja Santa Clara. Lagi-lagi mereka kena karma. Setelah mendemo dan berperan merusak keutuhan NKRI dengan selalu menolak IMB gereja, sekarang markas utama FPI didera karma. Karma itu nyata, tidak ada ampunnya. Mereka ternyata tidak punya cermin dan merasa aman-aman saja selama ini dilindungi penguasa. Woi, sadar, Chaplin sudah mangkat. Sekarang kalian kena, terbongkar kebusukan kalian. Selama ini kuat-kuat tolak IMB gereja, markas sendiri malah jatuh tanah orang. Munarboy bilang mereka baru tahu, tapi saya yakin itu bohong. Karena sudah beredar ceramah Rizik sebelum dipenjara, mengakui bahwa mereka memang gak punya IMB, akhirnya terbongkar juga. Selama ini kita sudah muak dan memilih untuk diam soal FPI, karena ada yang takut dipersekusi atau dibantai, atau bahkan dipenggal seperti kata Rizik. Tapi sejak TNI Polri BIN bersinergi untuk melawan mereka, kami jadi berani, sehingga lama-kelamaan memang kebusukanlah yang terbongkar. Akhirnya Tuhan tidak diam, Dia tidak tidur, Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Indonesia. Semoga kita bisa kembali normal lagi dalam toleransi. Gak kayak ajaran radikal yang katanya darah ibu kandung maupun saudara perempuan yang tidak seiman dihalalkan. Ngeri. Teologi semacam ini harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Hari Ibu tahun ini spesial dan berkesan banget dengan penunjukan Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial yang baru di Kabinet Indonesia Maju menggantikan Juliari P. Batubara. Risma bukan sosok asing, karena karirnya di pemerintahan Surabaya sudah 23 tahun.
dan akan purna tugas sebagai wali kota Surabaya pada Februari 2021 nanti. Pas dan mantap banget kan? Kasakusuk Risma sebagai Menteri Sosial sebelumnya sih sudah ramai. Mengingat sebagai kader PDIP, nama Risma disenangi oleh Jokowi. Hanya saja sepertinya ketika itu Risma merasa ragu. Kalau saya mendapat perintah dari Bu Mega, Bu Risma kamu jalan, aku baru jalan. Tapi bukan aku yang minta. Kalau aku yang ingin, aku takut itu karena sekian juta warga tergantung pada bantuan tadi. Ucap Risma pada 16 Desember lalu dikutip dari cnnindonesia.com. Karir Risma dan sepak terjangnya menjadi wali kota Surabaya juga terbilang cemerlang. Bahkan bisa dibilang nama Risma lebih cetar daripada Gubernur Jawa Timur sendiri. Risma sendiri dikenal sebagai pejabat yang tegas, bekerja keras, ceplas-ceplos, ulet, serta berpihak kepada wong cilik. Sebagai wali kota Surabaya, beberapa penghargaan berhasil diraihnya. Di antaranya ada 2014 mendapat Mayor of the Month, kemudian di tahun 2015 menjadi wali kota terbaik ketiga dunia. Kemudian di tahun 2018 secara aklamasi terpilih sebagai Presiden Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik untuk masa bakti 2018-2020, menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong. Luber sudah prestasi Risma, tidak heran sosok ini begitu dicintai warga Surabaya dan kembali dipercaya menjabat di periode 2015-2020. Bersama Risma, memang Surabaya disulap begitu luar biasanya. 2 periode kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur di Surabaya sangat terlihat. Risma membangun berbagai fasilitas publik dibangun, direnovasi, dan dirawat demi kepentingan dan kenyamanan warganya. Dimulai dari akses jalan untuk memperlancar arus lalu lintas, saluran-saluran dibersihkan secara rutin untuk mengantisipasi banjir dan genangan air di kala musim hujan, dan berbagai jenis ruang terbuka hijau atau RTH terus bertambah setiap tahun. Teringatnya banyak dari kita pernah satu tertipu mengira pemandangan di Jepang. Ternyata itu potret keindahan Surabaya dengan bunga tabebuya yang banyak bermekaran di beberapa jalan protokol. Keren banget kan? Manuver Risma memang maut, karena juga memiliki kepedulian pada kesejahteraan warganya, terkhusus lansia dengan memberikan sejumlah 35.414 makanan gratis setiap hari bagi lansia. Termasuk juga ekonomi dengan berhasilnya 11.884 UMKM selama satu dasawarsa dirinya menjabat. Kepercayaan yang diberikan Jokowi kepada Risma seperti menghadirkan sosok ibu di tengah sulitnya kondisi saat ini, terkhususnya akibat COVID. Mengenai Surabaya sendiri, meski sempat heboh karena disebut zona hitam, tetapi sepak terjang Risma di Surabaya melawan pandemi harus diakui habis-habisan. Itu fakta yang tidak bisa diingkari. Kembali kepada kepercayaan yang diberikan kepada Risma untuk memimpin Departemen Sosial rasanya sudah pas banget. Ibarat masakan gak keasinan tapi juga tidak biasa. Ngenes memang ketika COVID yang harusnya menjadi perang kita semua, tetapi ternyata untuk sebagian orang menjadi lahan memperkaya diri. Departemen Sosial contohnya yang mungkin tidak semenarik departemen lainnya, tetapi justru disitulah letak persoalannya jadi lahan basah untuk korupsi. Demikian juga mereka yang bekerja sama dengan Departemen Sosial saat ini. Sering terlihat mencoba bermain api. Kehadiran Risma miriplah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sosok wanita tegas yang berjuang habis-habisan mengurusi keuangan negeri ini. Memang sudah begitu seharusnya, tetapi seharusnya bagi kita tidak begitu bagi orang lain. Inilah harapan besar yang ada di pundak Risma, mampu memperbaiki dan membawa jiwa Departemen Sosial kembali. Melihat rekam jejak Risma mengurus Surabaya, ada harapan dan kepercayaan yang besar. Risma juga mampu memimpin Departemen Sosial, terutama di saat pandemi ini. Dampak COVID benar-benar membuat masyarakat Indonesia terhempas. Negara pun hadir untuk rakyatnya, tetapi kepercayaan yang diberikan negara seringkali dikhianati oleh pejabat terkait. Mereka-mereka inilah manusia terkutuk tidak punya hati yang tega memakan atau hidup dari anggaran untuk bantuan. Singkatnya, kehadiran Risma di Departemen Sosial ibarat ibu yang menata serta mengurusi anak-anaknya. Terlepas dari sosoknya seorang wanita yang diharapkan lebih peka dan berempati pastinya. Selamat bekerja untuk Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini. Edi Hiarit adalah ahli hukum yang pernah menjadi saksi ahli sengketa Pilpres 2019 yang memberikan fakta dan data hukum soal ketidakmungkinan si pecundang Prabowo Sandi membuktikan kecurangan masuk ke dalam Wamenkumham. Wakil Menteri Hukum dan HAM diisi oleh orang profesional. Wakil Menteri Hukum dan HAM selama ini tidak dikenal, tapi dengan dilantiknya Edi, kita melihat bahwa ada kecerahan status hukum dan perjuangan HAM di Indonesia. Target pertama adalah soal pelanggaran hukum yang dikerjakan oleh banyak musuh negara, salah satunya Said Didu. Kok bisa?
Said Didu kemarin pernah mencuitkan bahwa Jokowi dengan sengaja meletakkan Menteri Agama Gus Yakut, yaitu Yakut Kholil Koumas untuk melawan Islam. Ini adalah tuduhan serius yang dicuitkan Said Didu. Mungkin ia juga sudah menghapus cuitannya, tapi jejak lendirnya sudah direkam. Pelanggaran hukum serius ini seharusnya dipidana. Dari cuitan tersebut Said Didu sudah bisa dipidana karena ingin memprovokasi dan memecah belah bangsa ini. Cuitannya yang sangat berbahaya membuat orang ini tinggal ditetapkan sebagai tersangka. Said Didu dengan jelas mengatakan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo sengaja menempatkan menak Gus Yakut yang keras terhadap radikalisme untuk menggebuk Islam. Buat saya cuitan ini berbahaya dan penuh muslihat. Kenapa? Karena radikalisme dan Islam disamakan oleh Said. Jadi tinggal tetapkan tersangka saja. Edi Hiary pasti punya dasar hukum yang kuat, pemahaman yang kuat soal ini untuk menjaga garis lurus NKRI yang merupakan negara hukum. Sudah berkali-kali Said Didu si mantan orang BUMN ini bebas dari perkara. Penghinaan perempuan lewat ukuran BH, sampai dengan ngumpet di ambulans untuk menghindari penolakan masyarakat. Said Didu sekarang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya. Seharusnya di hari tua dia bisa mengendalikan emosi dengan lebih baik. Seharusnya di hari tua dia menikmati waktunya bersama keluarga. Kalaupun mau menjadi oposisi, jangan lawan NU gitu loh. Edi Hiary adalah sosok panutan dari banyak penulis Word, salah satunya Mbak Erika. Saya melihat bagaimana inspirasi Edi Hiary benar-benar bisa mencerahkan bangsa ini, mencerahkan mata banyak publik soal kasus-kasus hukum rumit. Edi Hiary adalah ahli hukum yang bisa membahas sesuatu yang rumit dengan sangat sederhana dan tidak pernah kehilangan esensinya. Apalagi dalam pandangan hukum soal sengketa Pilpres, kita tahu bagaimana kaliber orang ini. Dia pernah menjadi ahli Jokowi Ma'ruf dalam sidang sengketa Pilpres. Selain itu, dia juga pernah jadi saksi ahli mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam persidangan kasus penodaan agama pada tahun 2017. Dengan demikian, Edi Hiary adalah sosok yang mumpuni. Selama ini kita tahu bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat berat tata laksananya. Pelaksanaannya sering terbelit-belit dan sering mentok di tengah jalan. Diharapkan Edi bisa menyelesaikan kasus, khususnya banyak soal tindakan yang berbau sara. Saya yakin kok si Said Didu ini bukan radikal, cuma terlalu kurang cerdas dia kalau bicara Jokowi mau gebuk Islam. Kan yang selama ini digebuk adalah radikalisme dan manipulator agama. Lagian gimana toh caranya gebuk Islam, agama kok digebuk? Provokasi semacam ini bisa dikatakan sebagai provokasi berbasis sara. Provokasi berbau sara ini ada bidananya. Untuk detail UU yang dilanggar, saya tidak paham. Apakah bisa kena UU ITE atau UU penodaan agama? Tapi bagi saya, kalau secara awam, saya melihat UU ITE bisa menjerat. Kenapa? Karena Undang-Undang Penodaan Agama memang dikenal sebagai undang-undang yang sifatnya karet dan multi-interpret. Sedikit yang bisa terjerat UU penodaan agama, minoritas sajalah yang kena. Said Didu yang bagian dari mayoritas, sudah dengan jelas menganggap Jokowi menggebuk Islam, yang adalah agama yang dipeluk mayoritas warga Indonesia. Jadi bagaimanapun juga Said Didu bisa diproses. Dia harus jadi tersangka, siap ditetapkan sebagai tersangka. Saya yang bukan ahli hukum saja tahu, tapi dengan keberadaan Edi Hiary, penegakan hukum di Indonesia akan sangat baik. Prabowo Sandi sudah jadi bonus menteri. Pendukung Prabowo Sandi juga sudah dibuang, apalagi yang berafiliasi sama FPI dan teroris. Semua harus diselesaikan segera, agar Indonesia maju bisa bukan sekedar jadi angan-angan, tapi benar-benar jadi turun tangan. Hari depan radikalisme dan Anies yang didukung FPI sudah sangat suram, tapi target pertama Edi haruslah Said Didu. Unsur fitnah sudah benar-benar ada kok, lihat cuitannya saja.